Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Jovan. Saya Deborah, saya Widi, dan saya Memori. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan melihat bagaimana karakteristik peserta didik berdasarkan periode perkembangan. Nah, siswa di dalam kelas merupakan murid kelas 8 SMP dengan berkisar usia antara 12 hingga 14 tahun. Nah, perkembangan yang bisa kita lihat diantaranya ialah perkembangan kognitif, perkembangan emosional, serta perkembangan moral. Pertama, perkembangan kognitif. Berdasarkan teori perkembangan kognitif, pada anak usia menengah pertama berada pada tahap operasional formal. Nah, kognitif anak usia menengah pertama ini meliputi pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan berpikir. Kita dapat lihat pembelajaran yang dilakukan oleh guru menggunakan pendekatan belajar saintifik. Berdasarkan observasi yang kami lakukan, anak-anak memiliki kemampuan analisis saat belajar bersama teman anggota kelompok. Dapat terlihat ketika anak-anak bekerja sama dalam pembuatan grafik. Kemudian, perkembangan emosional anak. Perkembangan emosional pada usia menengah pertama memiliki emosi yang cukup sensitif dan reaktif. Namun, berdasarkan observasi yang kami lakukan, kami melihat perkembangan emosional yang ada di dalam kelas tidak terlihat seperti demikian. Rata-rata anak-anak di dalam kelas tidak menunjukkan emosi seperti pada umumnya, seperti ragu, takut, gembira, atau perasaan seperti ingin menunjukkan dirinya. Kemudian, perkembangan moral. Perkembangan moral pada fase ini dikategorikan ke dalam tahap konvensional berdasarkan usianya. Dapat kita amati, anak-anak terlihat patuh terhadap instruksi yang diberikan oleh guru. Ketika guru meminta murid untuk bergabung dengan kelompok, murid langsung melakukan hal tersebut. Kita juga dapat lihat perkembangan moral murid dari hubungan antar satu sama lain. Ini dapat terlihat saat siswa sedang mempresentasikan hasil belajarnya, siswa lainnya mengetahui tindakan yang harus mereka lakukan, yaitu memperhatikan dan menghargai orang yang berbicara di depan kelas. Kemudian kita juga dapat melihat perkembangan moral siswa dari tindakan-tindakan atau respon yang mereka berikan. Salah satunya saat ada kelompok yang jawabannya kurang tepat dianggap guru, mereka tidak memberikan respon negatif. Mereka malah bersedia untuk dikoreksi. Kemudian kita akan melihat bagaimana karakteristik guru di dalam kelas. Pertama, dari hasil observasi kami melihat beberapa karakteristik guru. Yang pertama, guru memperdalam materi saat siswa bertanya. Jadi, kami melihat saat siswa bertanya, guru tidak hanya menjawab begitu saja, tetapi guru memberikan perdalaman materi sehingga pertanyaan yang diberikan murid benar-benar si murid ini mengerti. Karakteristik yang kedua ialah guru berkeliling saat siswa diberikan tugas. Jadi ketika murid dikelompokkan guru ke dalam kelompok-kelompok, guru juga berkeliling dan mengobservasi dan memperhatikan segala yang dilakukan oleh murid. Kemudian, yang ketiga, guru tidak membandingkan siswa yang satu dengan yang lain. Di dalam kelas, pasti siswanya berbeda-beda, tetapi di sini karakteristik guru, dia tidak membanding-bandingkan kemampuan siswa yang A ataupun dengan kemampuan siswa B. Kemudian yang keempat, guru belum bisa menciptakan suasana menyenangkan di dalam kelas, sehingga kelas terlihat monoton. Nah, kami melihat dari hasil observasi kami, guru tidak menciptakan suasana menyenangkan di dalam kelas, sehingga di dalam kelas kami tidak melihat ada emosi senang atau gembira, ataupun takut di dalam kelas. Kemudian karakteristik terakhir yang kami lihat, guru selalu memberikan apresiasi kepada murid. Ketika murid dapat menjawab atau murid dapat ketika murid dapat menjawab, ketika murid menjawab, guru selalu memberikan apresiasi kepada murid. Selanjutnya adalah konteks khusus dari situasi belajar mengajar. Nah, jadi dalam pembelajaran yang kami observasi terdapat 38 orang siswa di mana pembelajaran ini dilakukan secara onsite atau tatap muka di dalam kelas. Mata pelajaran yang dilakukan pada hari itu adalah IPA atau ilmu pengetahuan alam yang terkhusus pada bidang fisika.
Pada saat mengajar, guru menggunakan metode discovery learning, yaitu dengan mengerahkan kemampuan murid untuk memperoleh informasi mengenai materi yang sedang dipelajari. Nah, pada tahap ini, guru tidak memberikan siswa benar-benar mencari sendiri informasinya, melainkan guru sudah terlebih dahulu menyampaikan pendahuluan mengenai materi-materi melalui video yang ditampilkan. Selanjutnya, setelah menampilkan video, guru menggunakan metode tanya jawab untuk memperdalam kembali pemahaman siswa. Nah, melalui pertanyaan yang diberikan oleh siswa, guru memperdalam kembali materi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, setelah melalui diskusi dan tanya jawab, maka guru memberikan waktu untuk para siswa melakukan diskusi kelompok yang berisi 4-5 orang di dalam satu kelompok, di mana setiap kelompok akan mengerjakan LKS dan akan mempresentasikannya di depan kelas. Tahap yang terakhir, guru akan memberikan evaluasi terhadap aktivitas pembelajaran dengan terlebih dahulu memberikan apresiasi. Selanjutnya, ada sifat mata pelajaran yang dipelajari, yaitu mengenai GLB atau gerak lurus beraturan. Seperti di mata pelajaran ini diajari mengenai karakteristik, rumus, definisi, dan juga perhitungan-perhitungan di dalamnya. Nah, sebelum mengajar, guru terlebih dahulu menanyakan pertanyaan-pertanyaan stimulus mengenai gerak dan perpindahan. Guru memberikan pertanyaan stimulus seperti apa yang dimaksud dengan gerak, bagaimana sebuah benda dapat dikatakan bergerak dan berpindah, dan yang ketiga, apakah sebuah benda yang bergerak akan berpindah. Selanjutnya, guru memberikan ilustrasi dengan cara meminta salah satu siswa maju ke depan dengan mengantongi ballpoint, lalu menanyakan apakah ballpoint ini bergerak atau siswa tersebut yang bergerak. Apakah ballpoint itu bisa dikatakan berpindah atau tidak. Nah, setelah itu, guru akan menjelaskan bagaimana benda tersebut bergerak, berpindah melalui jawaban-jawaban yang diberikan siswa melalui pertanyaan stimulus. Setelah itu, guru mengajarkan mengenai gerak dan perpindahan. Nah, guru mulai mengajarkan lagi mengenai jarak. Karena setelah belajar gerak dan perpindahan, siswa akan memahami bahwa ketika benda itu bergerak atau berpindah akan terdapat jarak. Nah, selain daripada itu, guru juga mengajarkan mengenai rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan seperti kecepatan, percepatan, dan juga kelajuan. Pada video, guru sedang mengajarkan rumus mengenai percepatan. Nah, selanjutnya ada metode mengajar. Metode mengajar yang digunakan oleh Bu Nur ada 3 metode. Yang pertama, metode ceramah. Metode ini digunakan oleh Bu Nur pada saat awal pembelajaran berlangsung. Metode ini digunakan untuk mereview pembelajaran yang sebelumnya. Yang kedua, ada metode tanya jawab. Metode ini digunakan oleh Bu Nur untuk mendukung anak-anak itu bisa berpikir kritis dan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bu Nur seputar pembelajaran yang sedang mereka pelajari. Yang ketiga, ada metode diskusi. Metode diskusi ini digunakan oleh Bu Nur pada saat pembelajaran berkelompok berlangsung. Metode ini agar anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan teman sebayanya yang lain. Anak-anak dalam kelompok akan saling berbagi pendapat dan saling berbagi pemahaman untuk bisa mengerjakan LKS yang diberikan oleh Bu Nur. Dalam tiap kelompok itu, Bu Nur juga akan masuk untuk melihat dan mengecek pemahaman mereka dalam mengerjakan LKS yang diberikan. Ketiga metode ini digunakan oleh Bu Nur untuk mendukung anak-anak tersebut bisa mencapai tujuan pembelajaran yang juga membuat mereka memiliki pemahaman yang baik akan materi yang sedang mereka pelajari. Juga mereka mampunya mempresentasikan di depan kelas dengan berani dan percaya diri menjelaskan kepada anak lainnya dari LKS yang mereka pelajari yang diberikan oleh Bu Nur. Presentasi, Bu Nur juga memberikan penjelasan tambahan guna memberikan pemahaman yang lebih baik dan benar agar bisa ditangkap oleh anak-anak. Hambatan. Hambatan di sini ada 2 segi. Ada hambatan segi perkembangan kognitif dan segi tata kelas.
Selama diskusi berlangsung, Bu Nur melihat beberapa dari anak kelas 8 tersebut masih kurang memahami materi untuk mengaplikasikannya ke dalam grafik kartesius. Hal ini mungkin terjadi karena mereka masih kurang paham dalam mengerjakan grafik kartesius. Selanjutnya dari segi tata kelas. Penataan kelas pada video Bu Nur kurang menarik. Terlihat bahwa meja kursi disusun berderet memanjang. Sehingga saat pembelajaran berlangsung, Bu Nur terlihat kesulitan saat untuk mengontrol siswa yang duduk di tengah. Selain itu, siswa juga terlihat kesulitan saat untuk keluar atau masuk tempat duduk mereka, terutama saat pembentukan kelompok berlangsung. Mereka harus menggeser kursi dan meja untuk bergabung dengan kelompok mereka. Sehingga permasalahan yang terlihat dalam segi tata kelas, sehingga menjadi hambatan dalam kelas Bu Nur, lingkungan fisik kelas belum bisa dikelola dengan baik, dengan maksimal, sehingga mengakibatkan kendala pada saat pembelajaran di mana siswa tersebut tidak leluasa bergerak untuk bisa bergabung dengan kelompoknya. Juga, siswa tersebut terlihat jenuh saat gurunya mengajar karena gaya mengajar dari Bu Nur tersebut masih terlihat monoton, sehingga suasana di kelas masih terlihat kurang menarik. Yang selanjutnya ada juga jendela. Jendela yang ada di belakang kelas tidak tertutup gorden, sehingga matahari yang masuk ke dalam kelas menghalangi penglihatan guru saat mengajar di depan kelas dan juga anak-anak saat presentasi di depan kelas. Membahas implikasi dari hambatan belajar tersebut terhadap perkembangan peserta didik. Pada kali ini kami berfokus pada salah satu perkembangan, yaitu perkembangan kognitif dari siswa. Pada video, siswa yang diajar adalah siswa kelas 8, dan siswa kelas 8 memiliki rentang usia sekitar 13-14 tahun. Sesuai perkembangan kognitif, biasanya umur segitu sudah memiliki kemampuan untuk memahami konsep abstrak dan penalaran logika. Beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan mungkin saja masih belum memiliki pemahaman tentang konsep abstrak seperti konsep-konsep perhitungan grafik. Kemampuan berpikir dan penalaran logis juga bisa menjadi alasan dari mengapa siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan dan memvisualisasikan sebuah konsep ke dalam bentuk grafik. Selain itu, kondisi ruangan yang tidak nyaman untuk belajar bisa juga mempengaruhi daya berpikir siswa. Kondisi jendela yang berada pada bagian depan dan belakang, serta pintu semi transparan, itu dapat mengganggu fokus siswa, terutama pintu semi transparan yang berada di depan kelas. Karena jika ada orang yang lewat, otomatis fokus dari siswa akan beralih kepada orang yang lewat tersebut. Dan sebagai seorang guru, sudah sepatutnya kita memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa. Karena siswa-siswa yang mengalami kesulitan pastinya memerlukan dukungan dan bimbingan dari seorang guru. Guru perlu menindaklanjuti permasalahan seperti tadi dan tidak dapat menganggap sepele hal tersebut. Karena kasus kesulitan dari siswa pastinya memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kognitif siswa. Terutama pada kasus ini terhadap apa sih? Selanjutnya, kita akan membahas implikasi dari hambatan belajar terhadap perkembangan peserta didik. Pada kali ini kami berfokus pada salah satu perkembangan, yaitu perkembangan kognitif dari siswa. Siswa yang diajar dalam video merupakan siswa kelas 8 atau kelas 2 SMP yang biasanya memiliki rentang usia sekitar 13-14 tahun. Pada rentang tersebut, biasanya perkembangan kognitif siswa sudah memiliki kemampuan untuk memahami konsep abstrak dan penalaran logika.
Beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan tadi mungkin saja belum memiliki pemahaman tentang konsep abstrak seperti konsep-konsep perhitungan grafik. Kemampuan berpikir dan penalaran logis bisa juga menjadi alasan dari mengapa siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan dan memvisualisasikan sebuah konsep ke dalam bentuk grafik. Selain itu, kondisi ruangan yang tidak nyaman untuk belajar bisa juga mempengaruhi daya berpikir siswa. Kondisi jendela yang berada pada bagian depan dan belakang itu sangat mengganggu fokus dari siswa. Selain itu, pintu semi transparan yang berada di bagian depan kelas itu juga mengganggu fokus siswa ketika ada orang yang melewati pintu tersebut. Sebagai seorang guru, sudah sepantasnya memberikan dukungan dan bimbingan. Siswa yang mengalami kesulitan pastinya perlu dukungan dan bimbingan dari seorang guru tersebut. Guru perlu menindaklanjuti permasalahan-permasalahan seperti tadi dan tidak dapat menganggap sepele hal-hal tersebut, karena kasus kesulitan tersebut mungkin saja memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kognitif anak yang bersangkutan. Guru dapat membantu siswa tersebut untuk memahami konsep-konsep terkait dan memberikan latihan yang memungkinkan bagi siswa untuk dapat memahami konsep-konsep abstrak. Selanjutnya, kita akan memberikan beberapa rekomendasi untuk kelas tersebut. Pertama, dari segi perkembangan kognitif. Pembelajaran yang diajarkan itu memiliki kaitan dengan pembelajaran yang lainnya. Dan sebagai seorang guru, sudah seharusnya guru menjelaskan keterkaitan antara pembelajaran tersebut dengan jelas, sehingga anak-anak dapat mengerti tentang materi tersebut dan juga dapat mengerjakan soal-soal dan tugas yang diberikan. Namun, jika beberapa masih kurang paham, maka dapat dilakukan dengan menggabungkan anak-anak tersebut dalam kelompok. Hal ini bertujuan agar anak-anak yang kurang paham dapat mendapatkan ilmu yang baru dari anak-anak yang lebih memahami tentang pembelajaran. Dan juga biasanya anak-anak lebih cepat menangkap pembelajaran lewat teman-teman yang mengajarkannya. Dan dengan memahami materi tersebut diharapkan seluruh anak di dalam kelas tersebut dapat mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Rekomendasi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Penataan tempat duduk. Tempat duduk yang rapi penting sekali agar siswa tersebut nyaman juga leluasa bergerak, terutama jika berkelompok. Nah, berikut beberapa contoh penataan tempat duduk kelas, yaitu kelompok bentuk U. Kelompok bentuk U ini, kelas akan meja kursinya akan disusun seperti bentuk U. Sebagian ada yang berada di sebelah kiri, kanan, dan juga sebagian akan ada di sebelah belakang. Begitu juga dengan kelompok bentuk V. Hanya saja meja dan kursinya akan dibentuk seperti huruf V. Nah, kelompok model berhadapan ini, sebagian kelas akan dibagi menjadi dua. Jadi, anak-anak akan duduk di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Dan juga masih banyak bentuk penataan tempat duduk yang bisa digunakan oleh guru agar pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas bisa berjalan dengan baik dan juga efektif. Berikutnya, penataan jendela. Nah, bagian jendela yang menjadi hambatan dalam kelas Bu Nur harus ditutup oleh gorden agar tidak menghalangi penglihatan guru maupun anak-anak saat di depan kelas. Yang kedua, ada bagian pintu. Nah, sebagian pintu ada bagiannya yang transparan. Bagian ini harus ditutup menggunakan gorden agar anak-anak tidak mengarahkan pandangannya keluar pintu saat ada orang yang lewat dan bisa memecah fokus mereka saat pembelajaran berlangsung. Sehingga bagian pintu yang transparan itu harus ditutup agar siswa bisa tetap fokus pada pembelajaran. Terdapat biblical Christian worldview yang dapat dilihat dari kasus yang kami observasi, di mana siswa merupakan anak-anak yang diciptakan Allah sebagai imago Dei yang berarti segambar dan juga serupa dengan Allah. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 1 ayat 27. Sebagai ciptaan yang Allah ciptakan serupa dengannya, maka banyak sekali hal unik yang dimiliki oleh setiap siswa.
Setiap siswa tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga siswa dan guru, siswa dengan siswa lain harus bisa belajar dan bekerja sama di dalam kelas untuk saling melengkapi satu sama lain. Guru juga harus memandang siswa di dalam kelas sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki keunikannya masing-masing, dan juga siswa sebagai murid yang Tuhan percayakan agar bertumbuh dan diajar di dalam pengenalan akan Dia. Nah, oleh sebab itu, seorang guru harus memiliki perencanaan yang baik dalam menyusun materi pembelajaran yang berkarakter, serta penataan kelas yang membuat suasana kelas hidup, sehingga siswa juga mampu, sehingga juga perkembangan Nah, oleh sebab itu, seorang guru harus memiliki perencanaan yang baik dalam menyusun materi pembelajaran yang berkarakter, serta penataan kelas yang membuat suasana kelas hidup. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi efektivitas seorang murid siswa saat mengikuti pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Guru yang dapat menyusun atau menata kelas dengan baik akan mempengaruhi perkembangan kognitif, emosional, serta perkembangan siswa di dalam kelas. Nah, guru juga harus memiliki kompetensi yang baik sebagai pengajar yang akan melayani setiap siswa untuk bertumbuh dan hidup menurut kehendak Tuhan. Sudah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan perilaku dan perkataan, kami mohon maaf. Terima kasih. Dadah!